Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gini, gue kan itu selalu membahas sesuatu berawal dari adanya perdebatan gitu ya, perdebatan terhadap suatu berita yang mungkin beritanya juga belum jelas gitu. Tapi di antara para fans udah banyak perdebatan sehingga mungkin ya mereka juga nggak melihat secara logis dan sistematis, nggak melihat secara big screen gitu ya, secara lebarnya cuma pengen beli aja main, contoh jual aja, pecat aja. Nah, United Identity hadir tuh di situ gitu dengan sebagai visi dan misi yang dimana uh, ada sebuah berita gitu ya yang ya beritanya sebenarnya belum dikonfirmasi oleh berita-berita atau sumber-sumber yang kredibilitas yang berkredibilitas yang biasanya gue percaya gitu ya. Tapi di kalangan fans udah terjadi perdebatan, adu argumen. Nah, yang dimana gue di sini selalu mencoba membuka dulu nih pemikirannya gitu ya, sehingga yang gue yakin sih semua fans Manchester United tuh berpikir logis dan sistematis gitu loh. Kalau misalnya emang dengan ini udah gue buka terus mereka masih ngeyel-ngeyel aja gitu, ya udah dimin aja sih kalau gue bilang. Cuman yang gue yakinin 99% tuh fans Manchester United tuh ya berpikir logis selalu gitu loh. Makanya gue selalu menyajikan bahasan-bahasan yang seperti ini. Jadi ini sekali lagi ya belum dikonfirmasi sih dengan sumber-sumber berita yang terpercaya. Ini sih diambil dari sumber berita lokal lah, Manchester World, Manchester Evening News gitu, yang mengatakan atau menyajikan satu berita bahannya nih Frankie De Jong. Nah, mungkin ada yang bilang, aduh De Jong lagi, ya nggak bosan-bosan nih. Sebenarnya kan media itu ya namanya cari berita kan mereka lebih ke ini justru lebih ke cocok logi nih media-media. Ada hulu, ada hilir gitu ya. Hulunya apa sih? Sebenarnya kan di Barcelona kan ya setelah pandemik, setelah masalah dengan Messi, ini kan dia kan lagi kemarin kan udah habis krisis keuangan, sekarang kan lebih lagi mencoba rekonstruksi dan udah ya gue bukan expert Barcelona banget nih ya, banyak yang lebih expert, cuman kan gue cuma ngasih tahu secara garis besarnya aja. Ya dimana mereka lagi merestrukturisasi keuangannya dan udah banyak investor-investor yang masuk. Cuman kalau yang namanya dalam manajemen perusahaan, even pun usaha lo itu dapat investor, itu kan lo nggak mungkin langsung melakukan pemborosan tanda kutip ya, belanja besar-besaran, beli ini beli itu, enggak. Biasanya ada restrukturisasi dulu. Nah, yang paling selalu dilakukan yang pertama ya menghilangkan namanya beban biaya gitu. Karena kenapa ya, namanya dalam bisnis itu harus selalu berkembang dan harus selalu profit secara sustainable, secara berkesinambungan. Itu bisnis yang benar. Kalau lo udah punya bisnis setahun 2 tahun nggak untung, terus nggak berkembang, ya ngapain lo bisnis, mendingan tutup. Nah ini kan Barcelona kan tujuannya jangka panjang, jadi dia merasa ya gue nggak langsung gede-gedean. Oke, gue dapat duit banyak, iya bener, gue dapat duit banyak, dapat investor banyak, mereka lagi bangun stadion, tapi kan nggak langsung semua tuh gue belanjain. Gue hilangin dulu deh beban-beban yang besar. Salah satunya adalah beban gaji. Jadi Frankie De Jong ini kan sebenarnya adalah pemain dengan gaji terbesar di Barcelona, yang dimana dia itu 600.000 pound per week loh, gila ya, bukan 600.000 euro, bukan 600.000 per bulan gitu, nggak, 600.000 pound per week dengan ada bonusnya lagi 326.000 pound. Jadi total gaji dia itu bisa sampai 900.000 pound per week, atau hampir
ya 48 juta kalau dihitung sama bonusnya ya. Ya, kalau dihitung cuma gaji doang mungkin 36 juta gitu. Nah, ini kan pengen mereka buang lah tanda kutipnya gitu. Walaupun katanya Hansi Flick pengen dia. Cuman ya yang dihubungkan sekali lagi siapa? Ya Manchester United. Yang kebetulan selama 2 tahun terakhir, apalagi tahun awal-awal Ten Hag, digosipin terus dengan Frenkie de Jong. Terus sama yang namanya Manchester United saat ini lagi mencari pemain tengah setelah urusan dengan Ugarte kayaknya tertunda gitu kan. Nah, jadi gue pengen coba bahas berita ini dari sisi apa ya? Pertama dari sisi bisnis dulu sih. Kenapa sih? Untuk apa sih gitu loh? Untuk mengejar Frenkie de Jong lagi. Memang kalau beritanya katanya nih, Ten Hag udah telepon-teleponan dan si Barcelona bersedia menurunkan harga jualnya. Dulu 2 tahun lalu Barcelona berkeras dengan 85 juta pound karena dia belinya dari Ajax segitu. Kali ini katanya bisa dibeli dengan harga 35 juta pound yang dimana sebetulnya Barcelona nawarin juga sih ke klub-klub lain menurut berita ini. Cuman yang paling santer disebut yang supaya paling laku beritanya ya Manchester United gitu kan. Karena di berita di hilirnya adalah mereka lagi cari pemain tengah. Cuman gue cuma berpikir gini. Kalau dari sisi bisnis ya, Frenkie de Jong itu tadi kan gajinya 600 ribu pound loh per week. Oke, dia mungkin telepon-teleponan dengan Ten Hag. Dia mau potong gaji, ibaratnya gitulah. Ya, dengan harga 35 juta pound oke lah. Masuk akal bagi MU untuk beli dia. Terus gaji dia mau dipotong berapa? Anggaplah potong 50%. Bruno aja 250 ribu loh, kapten. Ya. Yang paling gede kan Casemiro kemarin ya gue bilang ya 350 ribu plus 100. Oke lah gaji pokoknya 300 ribu lah. Nggak usah dihitung dengan bonus-bonus. Bonus misalnya dia menit bermainnya 70 menit atau 80 menit gitu. 300 ribu. Kalau lo mau compare dengan kita misalnya beli pemain kemarin. Isu yang mengatakan, bukan isu ya, berita ya yang udah dikonfirm juga oleh Laura Whitwell mengenai Serge Berge. Lo tahu Serge Berge itu gajinya di Burnley berapa? Sander Berge, sorry. Sander Berge itu gajinya di Burnley itu 40 ribu pound basicnya. Bahkan ada kabarnya dia ditawarin dengan gaji 100 ribu pound. Ya. Terus kalau banding lagi dengan Martin Zubimendi yang kabarnya kata Fabrizio Romano diincar oleh Liverpool dengan release clause 60 juta pound, euro. Itu gaji basicnya dia secara pound ya, itu 48 ribu pound per week. Kalau dinaikin nih sama MU nih, jadi mau nih MU sama Zubimendi 100 ribu pound deh. Menurut lo Zubimendi gak mau? Satu lagi, Sofyan Amrabat. Kemarin gue udah sebut. Di Fiorentina tuh gajinya 35 ribu pound. 35 ribu euro malah. Di MU kemarin selama 1 musim ditambahin gajinya ya 65 ribu euro jadinya. Lah kalau misalnya dia jadi permanenin, dipinjem lah atau dipermanenkan. Oke deh Amrabat 100 ribu pound gaji lo. Coba bayangin satu Frenkie de Jong sebenarnya kita bisa membiayai 3 pemain tengah. Apa menurut lo Ineos gak berpikir seperti itu gitu? Apa menurut lo Ten Hag gak pas meeting gitu Ineos gak langsung nangkis gitu ya? Lu gaji dia walaupun dipotong 50% aja, kita bisa gaji 3 pemain lo. Yang notabene sebenarnya cocok. Nah, ini nanti akan gue bahas secara strategi gitu loh. Itu yang gue bilang gitu loh. 3 pemain loh. Ya, belum lagi kalau kita jadi jual Casemiro. Karena udah ada 3 pemain tengah baru plus Maino, Bruno, Mount. Oke lah McTominay gak jadi dijual. Jadi backup aja gitu. Casemiro tapi dilepas. Ya gaji segitu 300 ribu pound misalnya 50% dari gajinya De Jong sekarang kita bayar. Bisa bayar buat 3 pemain. Itu dari sisi bisnis. Kalau dari sisi strategi, game plan, oke. Gue kan pernah bilang, oke deh sekarang deh Ten Hag mau lo siapa deh pemain, tapi lo juga mesti logis dan sistematis Ten Hag gitu loh. Apakah De Jong bisa langsung tune in dengan atmosfer Liga Inggris? Ya.
Kalau dengan game plan-nya Ten Hag mungkin, apalagi nanti kalau ada si Matthijs de Ligt. Persoalannya kalau misalnya ada si De Jong ya, sebenarnya kan dia butuh midfielder yang bisa ball carrier kan, bisa handling bola, ball carrier di lapangan tengah. Lah kemarin kan gue udah bahas, ya kan? Si Berge itu bisa kok jadi si Sander Berge itu bisa kok jadi ball carrier, malah lebih bagus dia. Di top 5 league dia nomor 1. Ayo. Bahkan kipasnya dia itu segala macam itu nomor 2 setelah Rodri. Zubimendi ibarat kata pelapisnya Rodri gitu. Ayo. Sofyan Amrabat yang lu udah bisa lihat tahun musim lalu 7-8 pertandingan terakhir mainnya dia gimana. Apakah iya gitu? Ya menurut gua sih nggak worth it. Apalagi kayak si Amrabat udah setahun di situ, udah bisa adaptasi. Terus si Sander Berge itu udah pernah merasakan, udah 3 tahun di PL, udah pernah merasakan atmosfer PL, udah tahu cara mainnya. Ya mungkin Zubimendi lah yang butuh adaptasi gitu ya. Tapi kayaknya pemain Spanyol sih gampang kok beradaptasi, apalagi dengan game plan yang kayak Ten Hag gini. Jadi ya menurut gue ini yang mesti lo lihat gitu. Jadi kalau misalnya ada wah Frenkie de Jong, halo coba lo pikir dulu secara bisnis, secara strategi gitu. Ya walaupun gue kebalikan lagi sih ke Ten Hag ya, kalau Ten Hag bersikeras dengan De Jong ya gue juga harus kritik Ten Hag dong. Gue kan juga bukan yang harus Ten Hag banget lah dibela-bela atau ya karena ini Belanda banget lah. Gue juga bukan fansnya Belanda gitu ya. Ini karena Belanda nih, ya udah gitu loh, teman. Menurut gua kalau dia memaksakan diri Ten Hag, ya ini jadi suatu suatu pedang yang menusuk ke dia gitu loh. Berani lo ini Jong, oke udah 3-4 pertandingan, jangan 10 pertandingan aja nih, mungkin 4-5 pertandingan lo nggak konsisten, ya udah, sorry tuh saya lo walk out gitu ya. Jadi itu aja sih yang mau gue coba sampaikan ya. Frenkie de Jong biarkanlah berita itu membahana di seluruh media. Tapi bagi gue itu menurut gue logisa sistematisnya untuk urusan Frenkie de Jong ya. 3 pemain lo bisa kita biayain dari gajinya dia kalau mau dia dipotong 50%. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.